pemirsa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan pekerja migran Indonesia untuk tidak mencari kerja di Kamboja. Informasi berikutnya pemirsa, mantan admin judi online di Kamboja, Feby, mengisahkan pengalaman pahitnya. Untuk pulang pun harus ditempuh dengan menabung agar dapat membayar uang denda atau tebusan. Sampai melarang WNI bekerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Darurat berupa obat-obatan dan perlengkapan dasar. Kesempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BP2MI mendesak pemerintah segera memulangkan puluhan pekerja migran korban sandera perusahaan online scam di Kamboja. BP2MI. Kami bertransformasi membentuk paradigma baru. Perubahan dimulai dari terminologi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia, baik perusahaan pelaksana, perusahaan BPJS Ketenagakerjaan maupun lembaga pelatihan yang lainnya. Yang kedua, menyebarluaskan informasi tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, baik melalui media sosial, melalui kegiatan-kegiatan BP3MI maupun melalui tatap muka. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi cerita tentang pelindungan pekerja migran Indonesia itu kan tidak hanya di KP2MI, banyak lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelindungan pekerja migran Indonesia, diantaranya ada Dinas Tenaga Kerja dalam hal pelatihan maupun pendaftaran, ada juga imigrasi dalam hal dokumen paspor, ada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal jaminan sosial, ada rumah sakit, klinik dalam hal pemeriksaan kesehatan, bahkan dokumen-dokumen yang lainnya juga termasuk izin keluarga yang harus disetujui oleh pemerintah desa. Pertama itu masalah kesadaran masyarakat kita masih rendah ya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa menilai sendirilah berapa persen sih warga negara Indonesia ini yang percaya sama pemerintah. Gitu ya. Banyak kan sepertinya curiga sama pemerintah. Kalau disuruh ini ya kurang percaya lah sebetulnya. Yang kedua, memang di luar sana pun masih banyak kita sebut istilah-istilahnya calo-calo yang memanfaatkan kondisi itu. Yang memanfaatkan warga itu menipu lah istilahnya ya, kita bilang ya. Jadi memanfaatkan situasi itu untuk menipu warga negara kita dengan iming-iming apa, nah mereka untuk berangkat ke Kamboja. Jadi rata-rata yang berangkat ke Kamboja itu kita sudah dibiayai semua gitu dia, dibiayai paspornya, disediakan tiketnya. Jadi dia hanya modal badan. Jadi gampang warga negara kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, memang posisi kita di Sumatera Utara ini kan berbatasan dengan luar negeri. Jadi banyak jalur-jalur memang yang bisa dimanfaatkan untuk berangkat ke luar negeri. Jadi itu berpotensi membuat warga negara kita itu berangkat secara tidak resmi. Menurut saya, sebagai penegak hukum, ini adalah merupakan salah satu kejahatan extraordinary crime. Kenapa? Ini adalah kejahatan luar biasa, yang mana telah melanggar undang-undang hak asasi manusia. Untuk juga pergi ke Kamboja itu jangan sembarangan. Melihat dari perusahaan mana, dari PT mana, dari agen mana, kita itu diberangkatkan. Apakah dari perusahaan yang resmi, yang mempunyai legal standing atau tidak?
Dan harapan kita juga kepada teman-teman atau orang-orang warga Indonesia agar jangan sembarangan pergi mencari pekerjaan di Kamboja dengan maraknya kejahatan-kejahatan yang luar biasa terhadap manusia. Untuk memastikan apakah ini kejahatan pure atau murni, dilihat dari yang pertama apa? Sangat sederhana. Yang pertama dilihat dari proses seseorang yang akan bekerja di sana itu melalui tahapan SOP sesuai regulasi atau tidak. Kalau memang seseorang yang diberangkatkan dari perusahaan yang tidak resmi dan tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan SOP, regulasi atau aturan yang berlaku, maka itu sudah merupakan perbuatan tindak pidana. Apalagi yang diseludupkan tanpa izin, ada data yang dipalsukan sehingga bisa berangkat di sana. Itu sudah sangat murni, itu adalah bentuk kejahatan. Dan kejahatan ini juga dapat merupakan dikatakan kejahatan terhadap manusia atau TPO, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Oleh karena itu di sini pentingnya hukum di Indonesia bersifat tegas untuk melakukan seleksi terhadap orang-orang yang ingin pergi bekerja ke luar negeri dengan orang yang menjadi korban, khususnya di sana, tetap mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa? Baik yang melakukan pelanggaran dari izin mereka, imigran ilegal maupun yang tidak. Tetapi ketika mereka menjadi korban dengan banyaknya berbagai macam bujuk rayu, janji-janji, tipu muslihat kepada mereka, kalau mereka menjadi korban, pentingnya mereka dilindungi secara hukum. Yang pertama apa? Mereka dilindungi keselamatannya dari bahaya yang terjadi di sana. Yang kedua, mereka layak juga mendapatkan perlindungan terhadap negara Indonesia maupun negara di Kamboja. Yang ketiga, agar mudahnya mereka mendapatkan perlindungan hukum, di sini pentingnya kerjasama negara Indonesia dan negara Kamboja, yang mana orang yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut, agar adanya orang Indonesia yang dikirim ke sana untuk memantau pekerjaan mereka yang di sana. Tetapi ketika mereka menjadi korban, di sini juga penting peran pemerintah, khususnya itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), supaya LPSK juga sangat memperhatikan korban-korban yang di sana agar tidak ada korban-korban jiwa. Itu yang harus diutamakan. Yang kedua, pentingnya juga peran pemerintah ini untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Baik bagi mereka yang tidak ada ongkos, pemerintah bisa memberikan biaya kepada mereka agar mereka pulang. Artinya apa? Di sini sangat penting hak asasi manusia itu ditingkatkan sebagaimana diatur dalam pasal 28A sampai J Undang Dasar 1945. Pada dasarnya apa? Setiap orang itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan taraf kehidupannya. Itu adalah dasar hukum yang sangat menjamin keselamatan seseorang untuk hidup. Dalam hal ini juga seseorang yang membutuhkan pekerjaan dan yang akan bekerja di sana harus mempunyai hikmat dan kecerdasan dalam memiliki pekerjaan, dalam juga tujuannya untuk bekerja. Kenapa? Karena banyak hal sekarang ketika ada informasi yang begitu banyaknya, baik secara media sosial, baik secara online, itu harus ditelusuri informasi keberadaan sebenarnya. Apakah informasinya itu benar? Apakah memang pekerjaan yang dijanjikan itu benar? Maka haruslah pergi ke sana. Tetapi kalau informasinya hanya iming-iming, bujuk rayu, tetapi ada hal yang memang sangat ketidakpastian, disitulah pentingnya kita untuk sangat berhati-hati, waspada dalam menerima satu pekerjaan atau tawaran, khususnya orang-orang yang akan bekerja ke luar negeri. Sebetulnya ya kalau bicara dari sisi regulasi, Undang-Undang 18 tahun 2017 itu sudah cukup lebih lengkap ya dibanding dengan peraturan sebelumnya. Karena untuk bekerja ke luar negeri itu ada prosedur ya, kemudian ada sejumlah persyaratan, kemudian dokumen yang harus dipenuhi, dan tidak boleh kemudian seseorang itu bekerja ke luar negeri itu secara perorangan, tapi tanpa bukti diterimanya bekerja oleh sebuah perusahaan yang legal di luar negeri. Nah, seperti kasus yang di Kamboja itu kan sebetulnya kebanyakan mereka berangkat untuk bekerja itu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Tidak punya visa kerja, ya, karena visa kerja ini merupakan salah satu
bukti bahwa itu adalah izin untuk bekerja ke luar negeri gitu ya. Dan yang kedua adalah tidak semua negara itu memiliki kerjasama dengan Indonesia dan menjadi negara yang menjadi negara tujuan penempatan. Jadi ada beberapa negara yang oleh Indonesia itu termasuk Kamboja itu belum memiliki MOU untuk untuk dikirim pekerja migran ke sana. Jadi apapun ceritanya, ketika ada proses ke luar negeri ke Kamboja, kemudian di sana ternyata statusnya melakukan pekerjaan, itu berarti pasti bisa dipastikan itu bekerja tanpa izin kerja yang sah dari pemerintah kita ya. Nah, terlepas apakah di sana mereka diakui oleh pemerintah Kamboja sebagai pekerja asing kan gitu. Nah, karena sependek yang kita juga tahu ya, untuk tenaga kerja asing pun ketika dia mau bekerja ke sebuah negara tertentu pasti harus ada dokumen yang namanya visa kerja itu. Jadi sebetulnya undang-undang kita sudah mencoba untuk mencegah human trafficking melalui regulasi sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang saya tahu memang ada influencer yang saya dengar bahwasanya masyarakat Indonesia khususnya di Kota Medan ya, anak-anak muda banyak lari ke luar negeri khususnya di Kamboja, Laos atau sekitarnya untuk mencari pekerjaan. Nah, pekerjaannya didominasi oleh sektor-sektor yang sebenarnya non halal ya, kurang baik di sektor judi, scam atau penipuan online segala macam, yang mana kerugiannya juga menyangkut atau mempengaruhi masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya ini bukti bahwa kegagalan pemerintah dalam menciptakan dan mengakumulasi lapangan kerja di Indonesia, di mana 50% lebih di Indonesia itu sekarang usia produktif, usia anak muda, dan mereka lari ke sana merupakan suatu tanda bahwa pemerintah gagal untuk menyediakan lapangan kerja yang layak untuk masyarakat, terutama gaji yang layak. Harapan kami dari pemerintah, besar harapan kami, semoga seluruh warga kita ini kesadarannya semakin meningkat lah untuk masalah prosedur. Intinya kan semua itu kalau sudah melewati prosedur yang benar, warga negara kita itu kan pasti ada jaminan keamanan lah, karena semua ini kembali ke aturan di Indonesia maupun di negara penempatan. Jadi sadar yang namanya pentingnya mengikuti yang namanya prosedur gitu. Ya tentu yang pertama sekali itu persoalannya adalah persoalan hulu, yaitu untuk negara ini harus menyiapkan betul-betul lapangan pekerjaan. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah perlu secara ketat gitu ya, proses pemberangkatannya, proses imigrasi, kemudian juga harus kerja yang terkoordinasi antara kepolisian, imigrasi, ya termasuk Intel ya, kemudian Kementerian Pekerja Migran Indonesia, kemudian dinas-dinas ketenagakerjaan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota, itu sudah harus menyadari sejak awal bahwa potensi ya pekerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, ketika lapangan pekerjaan di dalam negeri belum sepenuhnya tersedia, maka itu potensi untuk pekerja migran yang ilegal itu masih besar, sehingga persoalan di hulu itu tadi. Prosedur untuk berangkat ke luar negeri itu harus diperketat ya. Tentu itu kerja dari imigrasi sampai nanti ya masalah di bandaranya gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan dan harus diseriusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu tadi ya, kemudian bagaimana supaya lapangan pekerjaan itu juga bisa menampung semua kebutuhan dari tenaga kerja Indonesia, sehingga tidak jatuh pilihannya adalah berangkat, nekat, kemudian bekerja, tetapi kemudian menghadapi masalah hukum. Jadi harapan saya, semoga pemerintah, khususnya pemerintah yang baru sekarang, Presiden Prabowo, bisa
lebih ekspansif lah dalam hal penciptaan lapangan kerja dan dalam sektor pendidikan khususnya. Semoga sarjana-sarjana bisa untuk menjadi sarjana yang menciptakan lapangan kerja, bukan hanya jadi seorang pekerja. Mungkin seperti itu harapan saya. Terima kasih.